Sudah lebih dari 1 tahun, pandemi COVID-19 melanda Indonesia, tapi dampaknya terhadap ekonomi masih belum kunjung reda. Kondisi ekonomi yang masih resesi membuat perusahaan belum banyak membuka lowongan pekerjaan. Per Februari 2021, BPS mencatat masih ada 1,6 juta pengangguran yang diakibatkan oleh pandemi, dan semakin diperparah dengan pecahnya rekor kasus baru COVID-19 dan pemberlakuan PPKM kembali. Karena ini banyak orang jadi semakin susah mendapat pekerjaan. Tapi ternyata ada beberapa sektor pekerjaan yang justru lowongannya semakin banyak di masa pandemi ini dan dibayar dengan cukup tinggi. Apa saja pekerjaannya? Yang pertama adalah lowongan pekerjaan sebagai kurir makanan dan pengiriman barang. Bisnis sektor logistik dan kurir melonjak saat pandemi COVID-19. Salah satu penyebabnya adalah meningkatnya aktivitas digital masyarakat saat pandemi termasuk belanja online. Aktivitas ini pun mendongkrak sektor logistik dan jasa pengiriman. Berdasarkan data Kementerian Keuangan menyebutkan, segmen logistik relatif stabil selama pandemi COVID-19. Adapun transaksi pembelian lewat e-commerce meningkat 18,1% menjadi 98,3 juta transaksi dengan total nilai transaksi naik 9,9%. Maka dari itu, perusahaan logistik dan pengiriman terus membuka lowongan pekerjaan sebagai kurir. Lowongan pekerjaan yang kedua adalah sales atau marketing. Sales atau marketing sangat dibutuhkan selama masa pandemi COVID-19. Sebanyak 27% perusahaan menawarkan posisi ini. Perusahaan sangat membutuhkan orang yang mampu memasarkan produk mereka di masa pandemi. Perusahaan juga mencari orang yang memiliki kemampuan sales, sekaligus pandai menggunakan teknologi dan sosial media, mengingat semua aktivitas kini lebih banyak dilakukan secara online. Yang ketiga, ahli teknologi laboratorium medis. Profesi tenaga kesehatan pastinya makin dibutuhkan di tengah pandemi. Ahli teknologi laboratorium medis yang disingkat ATLM atau di Indonesia lebih dikenal dengan analis kesehatan adalah profesi yang bekerja pada sarana kesehatan yang melaksanakan pelayanan pemeriksaan, pengukuran, penetapan, dan pengujian terhadap bahan yang berasal dari manusia atau bukan berasal dari manusia untuk menentukan jenis penyakit atau faktor-faktor yang dapat berpengaruh pada kesehatan masyarakat. Berdasarkan survei dari Indeed, rata-rata gaji pokok ATLM adalah 4,3 juta untuk entry level. Di beberapa daerah bahkan mencapai 5-10 juta. Yang keempat, business development. Business development akan bertanggung jawab dalam menyusun target dan strategi jangka panjang organisasi, membangun hubungan dengan pelanggan, mengidentifikasi peluang bisnis, melakukan negosiasi bisnis, serta memonitor perkembangan pasar. Business development bekerja pada level senior di bagian penjualan. Biasanya bekerja di berbagai bidang seperti konstruksi, manufaktur, industri makanan, perminyakan, dan sebagainya. Selain aspek bisnis, seorang business development harus mengerti mengenai industri yang digelutinya. Yang kelima, user interface atau user experience designer. UI designer merupakan sebutan untuk orang yang mendesain interface untuk perangkat lunak komputer, smartphone, dan lainnya. UI designer bertanggung jawab untuk mendesain tampilan secara menarik baik dari sisi bentuk, warna, dan juga tulisan. UX designer bertugas untuk membuat aplikasi atau situs yang mudah digunakan oleh pengguna, terlihat minimalis dan profesional, karena perasaan pengguna saat berinteraksi dengan interface menjadi fokus utama bagi UX designer. Yang keenam, data analis. Data analis dapat dikatakan sebagai orang yang bertugas untuk menganalisis data untuk meningkatkan keuntungan dan kredibilitas suatu perusahaan. Berdasarkan sumber dari website Kelly Service pada tahun 2018, rata-rata gaji yang dimiliki oleh seorang data analis mencapai 11 juta rupiah. Setelah melihat data di atas, mayoritas profesi yang dibutuhkan saat pandemi ada di sektor teknologi. Perkembangan teknologi sejak revolusi industri 4.0 sudah sangat pesat dan aktivitas kita sehari-hari pun tak lepas dari teknologi. Sekian video kali ini. Apakah dari ketujuh profesi tadi ada profesi kalian sekarang? Bagikan video ini ke teman-teman kalian agar mereka mendapat informasi mengenai info pekerjaan di masa pandemi. Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar kamu nggak ketinggalan informasi lainnya dari Ekstra Kelas Indonesia. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.